Bertemu lagi dengan saya, Chef Novi Alidia. Salam lezat luar biasa. Kali ini saya akan membuat empek-empek yang enak tapi ekonomis. Yuk, langsung aja ya, ikuti cara-cara pembuatan. Sekarang kita akan memulai membuat empek-empek ya. Ini saya menggunakan ikan tenggiri. Saya menggunakan ikan tenggiri. Tenggiri yang bagus adalah tenggiri yang segar, yang gepeng ya. Jangan yang sudah di-es kalau bisa ya. Nah, ikan tenggiri ini di-fillet, dipisahkan dari duli. Nah, setelah itu kita akan pirik seperti ini. Akan pirik seperti ini. Di pirik ini gunanya apa? Di pirik ini gunanya untuk memisahkan urat-urat tipis ya, urat-urat tipis yang di daging ini. Contohnya seperti ini. Ini akan terpisah dari daging ikan tenggirinya. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Di sini kan ada urat-uratnya ya. Nah, urat-urat ini kalau kita ambil dagingnya doang seperti ini, kita namanya pirik ini, kita pisahkan daging dengan urat-urat tipis ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tidak akan ikut. Nah, nih. Ini ada di kulit biasanya. Nah, ini kita bersih sekali. Di sini bersih sekali. Nah, ini yang kita akan ambil. Ini tangan saya udah cuci ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang akan kita ambil untuk bikin otak-otak ataupun empek-empek. Nah, ini adalah urat-urat yang tidak bisa dipirik ya, dan tidak ikut dalam pembuatan empek-empeknya seperti ini nih, lihat. Nah, ini urat-urat seperti ini ya. Ini sangat panjang-panjang sekali ini uratnya tuh. Tadi kalau seandainya dikeroknya dengan sendok, ini semuanya ikut ya. Kalau dikeroknya dengan sendok, urat-urat ini semuanya akan ikut untuk dalam pembuatan empek-empek. Jadi tapi kan kurang halus jadi empek-empeknya. Seperti ini ya. Oke. Nah, tentu saja kita pilih daging yang segar ya. Nah, seperti ini. Yang gepeng. Yang saya akan mulai sekarang ini, saya akan membuat empek-empek ekonomi ya. Ada yang bisa dibikin dos itu tanpa ikan. Nah, ini saya bikinnya dos tapi dikasih ikan, tapi sedikit. Enak sekali. Jadi ini sekarang bahannya ada minyak sayur. Ya, sesuai dengan resep. Ada minyak sayur, ada air, lalu ada tepung terigu, saya pakai segitiga. Ya. Nah, di sini air, ini air ya, air. Ini timbangannya sesuai dengan resep ya. Ini empek-empek dos atau ekonomi. Ya, dos atau ekonomi ya. Jadi saya bikin empek-empek ekonomi dulu atau yang dibilang dos ya. Kalau ini ada air, kemudian ada minyak sayur. Ya, ini minyak sayur ya. Nah, minyak sayur ini saya akan rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, saya akan matikan kompornya, lalu saya akan masukkan terigu segitiga. Ya, sekarang ini saya mau masak mendidih dulu. Air ya. Dan minyak sudah mendidih. Saya matikan kompornya. Nah, setelah saya matikan kompornya, tepungnya saya masukkan. Nah, setelah tepungnya saya masukkan, saya buru-buru mau aduk supaya jadi terigu matang. Nih di sini. Lihat ya. Namanya bikin empek-empek ekonomi atau empek-empek dos, begini caranya. Nah, kompor udah mati loh ya. Nih kompor udah mati sampai dia kalis kayak gini. Nah, jangan kompornya hidup. Kalau kompornya hidup takutnya kita berindilan ya. Nah, jadi kita matikan kompornya seperti ini. Nah, ini kita tunggu dingin sebentar ya. Kita tunggu dingin sebentar aja. Nah, di sini kalau pengen tahu teorinya, sebetulnya bikin empek-empek dos itu bagaimana sih? Bikin empek-empek dos itu adalah empek-empek tanpa ikan, itu namanya dos. Ya, jadi yang di Palembang juga jual yang kecil-kecil itu empek-empek tanpa ikan, namanya empek-empek dos. Nah, yang sekarang ini kita buat ini dianggapnya ikan ceritanya. Jadi kalau seandainya kita ini, gimana sih cara membuat empek-empek dos? Ya ini, anggap aja ini ikan burak-buraknya, padahal ini bukan ikan, cara pembuatannya maksudnya. Nah, kalau ikan itu kan seperti ini, benyek-benyeknya hampir sama kan?
Nah, kalau ikan tenggiri kan seperti ini ya kan. Nah, ini kan ikan tenggiri. Nah, ini anggap aja ini ikan. Kalau empek-empek dos seperti itu, jadi nggak pakai ikan. Jadi cara pembuatannya ini nanti kita kasih bumbu, lalu pakai RS juga, kemudian pakai sagu tani juga. Nah, kalau yang empek-empek asli kan ini nanti dikasih bumbu, kasih RS sama sagu. Nah, ini yang dikasih bumbu, kemudian dikasih RS, kasih sagu. Ini namanya dos. Jadi tanpa ikan tuh. Ini anggapnya ikan pura-puranya. Jadi untuk orang-orang yang vegan, yang vegetarian ya, bukan vegan ya, vegetarian, empek-empeknya kayak gini. Iya. Nah, untuk yang namanya dos itu tanpa ikan sama sekali. Nah, sekarang gini, pertanyaannya gimana cara membuat empek-empek yang bisa jual murah tapi ada rasa ikannya. Nah, dari yang dos ini, kita boleh kasih ikan ini. Terserah ibu, mau pakai 1 sendok makan jadi. Ibu mau pakai ini 2 sendok makan juga jadi. Mau pakai ini 3 sendok makan masuk ke sini juga jadi. Tergantung ibu mau jual berapa. Jadi empek-empek ekonomi namanya nggak dos lagi. Kalau dos itu, iya kalau dos itu tanpa ini yang tadi, yang kita masak tadi ya, ini namanya biang ini ya. Nah ini kita masak. Oke, kita tunggu dingin kan? Ya akan membuat empek-empek ekonomi. Nih contohnya, saya kasih 1 sendok makan ya, tuh. Nih saya kasih cuma 1 sendok makan. Jadi kalau seandainya nanti mau bikin tanpa ikan, ini jangan masuk ya. Karena ini saya bikin ekonomi, saya mau kasih ikan 1 sendok makan. Tapi kalau tanpa ikan, ini nggak ada, berarti hilangkan aja ya. Tapi resepnya sama. Resepnya sama. Jadi tanpa ikan dan pakai ikan segini resepnya sama. Nah, kita ya. Sekarang lagi proses pembuatan empek-empek ekonomi atau empek-empek dos kalau ininya hilang ya. Nah, di sini yang tadi kita sudah masak tepungnya. Ini saya kasih 1 sendok makan ikan tenggiri, boleh diganti ikan gabus, boleh diganti ikan tuna, ikan kacang-kacang, ikan apa ya yang bisa dipakai juga boleh. Kalau suka ikan bandeng boleh pakai ikan bandeng juga boleh, ya. Jadi di sini ada bumbunya di resep ada bumbu jamur, kemudian ada garam di sini, garam ya, ada roiko di sini. Nah kalau punya roiko, kalau di Batam ada bumbu yang rasa ikan ada kalau di Batam. Kalau di sini agak susah cari ikannya. Jadi ini ayam ya, roiko ayam di sini. Lalu di sini saya ada mau kasih bawang putih ya, nih bawang putih. Tuh bawang putih supaya nggak bau apa itu amis ya, karena ada ikannya. Tetapi kalau ikannya nggak ada, bawang putihnya dikit aja ya. Nanti kalau terlalu banyak nggak enak juga ya. Nah kemudian di sini ada tepung ketan nih, tepung ketan ya, tepung ketan. Saya pakai Rose Brand nih ya, tepung ketan. Nah kemudian ini boleh diaduk, boleh ya diaduk aja nih. Kalau bikin empek-empek itu diaduk aja tuh, ikannya tinggal nyampur aja ngasih rasa. Coba kalau tadi ikannya nggak masuk ya udah tepung doang. Yang diaduk ini tepung doang ya. Cuman ini ada ikannya dikit nih. Nah supaya orang, ih enak ya empek-empeknya yang murah tapi ada rasa ikan. Nah ini dia ya. Nah ini ada air es. Dimasukkan air es ya.
Ini kita aduk sampai sedikit mengental ya, kayak gini. Ya, sedikit mengental karena ini ada telurnya, jadi bisa sedikit mengental ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan masukkan sagunya. Ini saya pakai sagu tani ya. Sagu tani ini saya pakainya mereknya, kalau di sini Leongpit ya, Leongpit atau apa itu mereknya yang hijau itu ya. Nah, itu enak itu, tapi agak mahal ya. Nah, pokoknya ini sagu tani. Kita adukin kayak gini. Sementara ini kita ngaduk kayak gini, nanti kita akan siapin air mendidih ya. Air nanti dididihkan supaya nanti waktu kita bentuk langsung ada masuk ke dalam air mendidih. Kasih minyak sayurnya ya. Kita kasih minyak sayurnya, kita adukin. Jadi jangan khawatir, untuk empek-empek ini jangan khawatir ya, yang empek-empek ekonomi ini jangan khawatir. Kalau lengket kita bisa tambahkan dengan sagu, dia nggak akan keras karena ada tepung terigunya. Adonan empek-empek ekonomi ini kita akan masukkan dulu sebentar ke dalam kulkas ya, kurang lebih 30 menit. Nah, di sini kita mau bikin cuko ya, cuko Palembang. Di sini ada air, kemudian ada gula aren. Ini saya pakai gula aren ya. Nah, gula arennya kebetulan nih hitam sekali. Nah, ini saya akan rebus mendidih dulu ya. Di sini saya akan merebus sampai mendidih. Ini karena udah mendidih, cukonya udah mendidih, kita masukkan di sini ya, ada garam, ada bumbu jamur, ada bawang putih ya. Lalu di sini ada cabai yang sudah saya rebus ya, saya masukkan ya. Di bumbu ke sini, kita aduk. Nah, karena di sini cabainya sudah direbus, jadi tidak terlalu lama masaknya juga udah boleh. Kecuali kalau tadi cabainya masih mentah, mungkin masaknya setelah dimasukkan bumbu ini mungkin tunggulah sekitar 10 menit ya. Nah, kalau ini kita sampai mendidih. Nah, kita kecilkan api aja kalau pengen wangi ya, biar bawang putihnya juga wangi, apinya kecil aja. Nanti setelah itu terakhir kita akan masukkan cuko ya, atau cuka. Kalau yang nggak mau konsumsi cuka, boleh diganti dengan asam jawa. Kalau nggak mau asam jawa juga bisa diganti dengan jeruk ya. Yang penting kita asam manis ya. Jadi pakai cuko boleh, pakai cuka boleh, pakai asam jawa boleh. Yang mau pakai jeruk juga boleh ya. Nah, ini kita kasih. Saya di sini saya pakainya cuka ya. Ya, 10 menit kita kasih cuka ya. 1, 2, 3. Jadi ini boleh asam jawa ya. Oke, lalu kita matikan kompornya. Sudah selesai cukonya. Nah, ini namanya cuko Palembang. Cara bentuknya ya. Cara bentuknya kan ini berantakan kayak gini habis ditimbang. Nah, jadi ini dilipat di satu arah kayak gini tuh. Jadi ini tadi ditepung-tepungin kayak gini nggak apa-apa. Yang penting masih kalau dipegang empuk kayak gini, empuk ya, jangan keras. Nah, kayak gini. Tuh, pencet satu arah aja, ini gini masuk. Ini gini masuk. Udah tinggal dipulung kayak gini. Nah, pulungnya jangan takut-takut ya. Di sini jangan takut-takut nih sampai mulus kayak gini tuh, lihat. Ya kan? Nah, udah mulus kayak gini tinggal diponjongin dikit, lonjongin dikit. Lalu ini tangannya pegang sagu, ini coblos kayak gini. Nah, gini. Tangannya pegang sagu, karena ini dalamnya agak sedikit lengket-lengket, tapi luarnya nggak terlalu, tapi dalamnya lengket-lengket. Jadi tangannya pegang sagu terus. Nah, bikin sumur, bisa angkat begini, bisa taruh gini ya. Oke, ini dia bolong ya. Ini bikin sumurnya ya. Lalu kita sekarang ini mau isi deh. Kita isi dengan telur yang sudah dikocok. Nah, isinya jangan penuh-penuh ya, separuh aja ya.
separuh aja. Kak. Iya, kalau kepenuhan susah nutup loh, nanti bocor loh ya. Separuh aja ya. Kita ambil dulu salah satu contohnya ya. Yuk kita ambil di sini. Saya mau ambil satu dulu. Nah ini dia. Oke, karena dia sudah mengapung, kita tusuk aja tengahnya. Tuh lihat, ternyata telurnya masih mengalir. Waktu ditusuk, telur di dalamnya masih keluar. Berarti dia belum matang walaupun empek-empeknya sudah mengapung. Kita tes lagi ya, cobain. Tuh, telurnya udah nggak keluar nih. Kita coblos-coblos, telurnya sudah tidak mengalir. Berarti sudah matang ya. Kita angkat. Ini yang tadi kita sudah angkat, kita kan mau goreng ya. Nah, sebelum digoreng kita harus kerat-kerat seperti ini ya. Dikerat-kerat seperti ini. Nah, kayak gini ya, supaya nanti waktu digoreng tidak meletus karena sudah ada keratan kayak gini ya. Tuh ya, kelihatan ya, tuh telurnya matang. Jadi kita kerat-kerat seperti ini dulu. Nah, kayak gini ya. Nanti baru kita goreng. Nah, yuk kita goreng ya, seperti ini kerat-keratnya. Kita goreng. Ini sudah mengapung dan sudah berwarna kuning ya. Sudah matang ini empek-empeknya, kita angkat ya. Nah, mantap sekali. Nih dia, empek-empeknya crunchy banget. Nih, garing banget loh empek-empeknya. Nah, ini dia. Ternyata ini dia hasil empek-empek kapal selam ekonomis untuk usaha. Pempek ini sangat enak sekali, lembut, empuk, ada kenyalnya loh, dan sangat disukai oleh keluarga. Walaupun ekonomis, tapi rasanya enak sekali, dijamin loh. Yang nggak praktek, yang nggak cobain resep pempek ala Chef Novi Olivia bakalan kecewa dan nyesel loh. Ya, makanya untuk semua teman-teman di rumah, jangan lupa cobain ya resepnya dan harus dibuat. Nah, pencinta kuliner semuanya, pempek ini masih ada loh, banyak macamnya. Ada adaan, ada lenjer, ada lenggang, ada model, ada sutewan, dan ada otak-otak. Sambal otak-otaknya cukup Palembang dan empek-empek premium. Yang mau tahu resepnya dan cara pembuatan, ketik kursus di Olivia Baking Course. Ada dua sistem, mau datang ke lokasi atau mau juga kursus online. Bisa pilih mana yang Anda suka. Nah, semuanya lengkap, tutorial, video, dan resepnya, dan ilmu-ilmunya yang sangat detail. Yuk teman-teman, ikuti terus channel saya dan jangan lupa subscribe, like, and comment, share ke teman-teman yang lain supaya saya tambah semangat membuat video-video yang lainnya. Sudah waktunya saya undur diri dan salam rasa luar biasa. Sampai jumpa.